CBS. On the spot. Yo, kembali lagi di Godoh Channel. Kali ini kontennya tetap CBSA, cerita bersama Semakin asik. tapi temanya kita OTS. Saudara-saudara tipis lah OTS sama BTS. BTS. Apa BTS ya? Bontain Scout. Nah, Korea maaf, pecinta Korea maaf, tidak sengaja. Cinta Blackpink loh. Sorry, aku yang pink-pink itu ya itu tadi lagi. OTS itu apa sebenarnya OTS? OTS On the spot. On the spot. Jadi kita langsung datangi ke On the side bisa aja. itu Chang waiter tuh. Kalau waiter on the Mas, side. sausnya mau on the side. Apa on the side? Saus biasanya. Sausnya. Oh, sausnya di luar. Iya, pramu saja. Oh, sausnya di luar, kita makan di dalam, sausnya di jalan raya gitu. Sausnya di luar, jalan, oleh. Ya kalau sausnya dalam, sausin namanya. Wah, kecapin. Kecap. Ya, Dimas ini Kuncayo, saudara-saudara sekalian. Terima kasih sudah disambangi ke rumah. Kita langsung kita datang mau ini. ketemu di luar kan. Aku udah mesen gini nak, nyewa gor Lila Bona. kita nge-podcast di sana. Wih. Sambil pogo lah 2 jam, 3 jam. Siapa yang jaga kira-kira Agus gini? Yang anak-anak vokalis Stupid Rebellion. Tapi saya jaga di sana. Siapa tuh? Itu Super Rebellion kenal sama Om Nino aja. Om Nino Helmong sih. Ini Dimas semua kalian kan udah tahu namanya Dimas. Boy. Sesuai di Facebook katanya namanya Dimas Widi Kuncayo itu nama asli. Real Real name, bukan fake account-nya. Enggak pernah pakai nama fake. Nah, pernah tipu. Dari awal, maksudnya dari zaman bikin Friendster. ada Friendster, ada MRC. Facebook, MRC nggak ikutan sih. Aku dulu pakai pager, Friendster sorry bro ya. Jadi Friendster nama asli sih, nggak ada yang samaran apa. Cuman dulu sih sik aja sih. Oh. 5 6. Oh, berarti sudah dari 666 dibalik 999. Udah metal. Ngerti kan? Tapi ya Ngerti? memang 666 99 lebih hebat. 69. Kalian tahu apa itu, Cah? Itu adalah Untuk memanggil teman. Kode. Bangsat. Boleh ngomong bebas. Boleh, bebas. Oke, emang gimana man kita anak jalanan? Anak jalanan. Anak jalan. Langsung. Metropolitan. Metropolitan. Aku enggak sih anak jalanan, aku dulu tongkronganku di mall, tapi yang nungguin sisa-sisa makanan temen. Oh, street punk bro ya. Ya gitulah. Ya setidaknya Swenson. Gua kayak Swenson sih bangsat, Kle. sebelum gini bahas nama masih Dimas Widi Kuncayuk. Ada nama panggilanku sebenarnya, Mas. Mungkin Dopel, si Gondrong. Goblar, apalah siapa si Gondrong, Kalau Jangkung. nggak tahu ya, Nggak kalau ada yang tahu soalnya sih. nggak tahu sih kalau dulu ibu sih Tole dipanggil. Oh, tapi panggilan keluarga. Standar panggil keluarga. Kalau teman-teman, tar dulu. Nggak ada. Biasanya kan Nggak ada nama sih, kecil, cuman nama gitu. kecil kayaknya gini sih, Jordi. Jordi. Oh, aku tahu Jordi Onsu. Bangsat. Apa ya? Kalau ibuku manggil Tole soalnya anak kecil ya, Tole lele gitu aja sih. Iya sih. Sama dulu kalau kakak manggil Caplang, cuman karena dulu kecil Caplang. kupingku maksudnya Caplang itu nyangin kan? ya sebenarnya Caplang nggak tahu dibilang kupingku gede lah modalnya besar Caplang. Dulu kenapa manggil Caplang? Tapi pintar biasanya kalau orang kupingnya besar pintar. Aku tergantung di tempatnya di mana jadinya. Kalau emang di lingkup orang pintar kayak kita Boleh, bersinergi silahkan deh. Coba aku di tengah orang pakai narkoba. Wah, Pasti aku jualan. Pasti aku jualan dan anak bersana narkopi Bali ya. kalau kan mau jadi pintar tinggal di Bali sama dukun kau. Dukun. Dukun kan orang pintar. Oh iya ya. Kamu pintar berarti kamu dukun, Pel. Lihat. Mencari. Ya itu dah jadi kalau nama apa? Nama-nama Panggilan lah. panggilan, nama akrab. Sama aja Dimas. Dimas kayak
kan tahu Teguh Rodevil, ya misalnya temanku dari kecil nggak ada manggil apa, istilahnya manggil Dimas aja sih. Mas. Kita panggil dia Dimas. Dimas aja sih. Mas. Mas Bimo dari mana, Mas? Mas, masih ada kah? Hah? Mas Bimo dari mana? Aslinya Timur Tengah. Asik. Ya khas bisa kakek. Wassalam. Masalah. Ibu Jogja, bapak dari Jawa Timur. Ibu Jawa Tengah, bapak Jawa Timur. Jadi kan Timur Tengah jadi. Benar nggak? Benar. Masuk. Masuk kan? Ya. Itu cuman aku lahir di sini. Dari kecil lah di Dari sini. kecil lah sini. Lahir di sini, Sanglah. Oh, Mas Sanglah. Nah, Dari kecil sini, lahir sini, SD, SMP, SMA. TK, Nggak- SD, SMP, SMA. Nggak pernah. Enggak pernah di luar. Waktu kuliah aja sih sempet. Aku di mana namanya? Di Nigeria. Asik Di Nigeria. Universitas Black Sabbath. Nah, di sini semua. Sorry, no. SMA kan kita tahu aku soalnya sini selu A. Ya, di Ya, sekolah luar angkasa. Angkatan siapa? Nah, selu A sih? Udah. Oh, Aku selu A. Dia Selu A. Kamu? Salah Enggak, satu aku dia. cuma satu. Semansa dong. Wah, Le Karmani. Mengui. Mengui. Oh, mengui kan? Kalian semansa anak Le. Iya. Cuma satu yang penting sih. Iya, semansa. Kita Kita juga satu. semansa, semansa satu Saraswati Iya, ada. Iya, Iya. benar. Oh iya, ke semansa manggung deh. Sama Lepo. Nah, aku sekelas sama Marmar. Marmar sama almarhum Made. Iping. Ah, usro. Sekelas. Ya. Usro runtan. Wah, itu seafood yang dong. Berarti kita kan pertama kali kenal waktu ada project. Power School ya. Enggak, sebelumnya Sebelumnya recording memang di kita- sana. kita rekaman. Oh, bandmu dulu ya, Ya. Snap Rock ya? Oh iya. Masih di band, masih rekaman sana udah kenal. Pokoknya yang kalau aku ingat yang take bass paling lama aku udah. Aku lupa, nah. Mundur-munduran gitu sih. Aku lupa. Sampai gregetan lah, kelencang mak bass. Dung kayak Laras Hati dah tuh tekniknya. Laras Hati dung dung dung. Aku lupa, nah, tapi yang ingat bandmu, cuman lupa aku prosesnya keinget ya. Kalau udah kurang maaf ya. Jadi kita kenal dulu di Rocknas. Di Rocknas. Cuma yang orang-orang tahu di Rocknas kan Dimas, apakah di sana dia jadi staff atau emang Kolaborasi join kan sama gimana join kolaborasi gimana? sama Teguh emang Di Rocknas ada awal niat di Rocknas. kita diajak mungkin atau kamu ngajak Teguh Ini cerita buat video gitu. cerita awal Rocknas apa Cerita awal di Awal. Rocknas. Rocknas detail apa Up to you, skip boleh. pokoknya kan dulu tuh Intinya lah, intinya. poinnya Teguh dulu punya band. Jadi cerita gini aja sambil BTS. apa namanya? Refresh. Flashback. Ya, Ya. Dulu kan Teguh punya band To Black to Strong. ya. Terus itu dia rekaman di mana di daerah Gianyar. Habis itu sudah selesai rekaman. Habis ngobrol sama Teguh maksudnya bla bla bla. Gimana kalau kita bikin studio rekaman Mas ya gitu awalnya. Pas Teguh selesai itu emang di studio rekaman To Black to Strong tuh yang di Gianyar dia ngejual alat dulu alat mixer digital kalau nggak salah namanya Boss BR8 masih ingat. Itu kadang tak pakein bahan candaan ketawa. Teguh beli itu. Nah, akhirnya di situ startnya tapi startnya emang pas lagi santai berdua sih, bakar-bakaran modelnya. Wah, bakar-bakaran. 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 Oke, Bakar sampah, bakar sampah. Pasti. Yuk kita bikin studio rekaman. Gimana kalau kita bikin studio rekaman, Mas gitu. Oke gitu. Akhirnya ya itu udah dari sana startnya Rocknas. Jadi istilahnya join usaha bersama. Bang jadinya. ide bersama juga gitu modelnya. Kalau ide sih dari Teguh karena emang waktu itu Teguh istilahnya untuk di audio di zaman itu tuh emang dia bisa ketimbang saya. Istilah saya berguru sama si Teguh. Oh, berarti dulu untuk ini nih audio nih otodidak belajarnya apa memang? Iya, otodidak jadinya sama sharing sama Teguh. Dulu ada majalah namanya boleh disebutin ya? Boleh, Namanya majalah Audio Pro. Jadi di situ belajar sama istilahnya ya learning by doing. Habis itu kalau sama coba-coba rekaman. Tapi dulu Rocknas tuh bukanya di Gibraltar. Kita tuh join bertiga jadinya. Teguh, saya sama ada Agung Jakli namanya. Yang punya studio Gibraltar di Gatsu. Ya. Remember? Iya. Nah, itu dah. Audisi Granat lah. Nah, di sana. Nah, itu dah. Itu awal dari sana akhirnya karena biar nggak tabrakan kalau nggak salah tuh biar nggak tabrakan jadwal latihan sama recording. Akhirnya pindah ke Batu Bulan. Kebetulan di rumahnya Teguh ada istilahnya ada ruangan kosong yang bisa dipakai untuk recording studio. Di situ awalnya. Oh gitu. Jadi dulu bertiga istilahnya gitu.
terus akhirnya memutuskan untuk yang sekarang nih. Iya, akhirnya 2007 kalau nggak salah 2007 2008 aku santai ya. Santai. Kok sakit? Apa? Ya udah menguasai. Ya wajar tuh. Ntar kita banyak berubah posisi pasti tuh. Usia tak bisa bohong. Jadi kan gini, habis itu di sini kaki yoga, akhirnya sih ngelipet di sini kepalamu aja. Belar soalnya belada kepala kakiku sana. Karena Habis itu apa? Pindah ke sini ya 2007 2008. 2007 kalau nggak salah aku istilah cabut dari Rocknas karena waktu itu posisi lagi jenuh sih. Jenuh. Habis itu 2013 buka di sini gitu aja sih di rumah sendiri. Oh 2007 selesai? 2000 kalau nggak salah ya 2007 2008 ada 2008 gue pamit gitu. Berarti yang gantiin gitu gini ya? Siapa? Topan. Setelah itu aku kurang tahu, cuman yang aku ingat Topan ada, habis itu siapa lagi ya? Topan pun juga punya recording. Iya, recording dia. Kalau Topan di rumah. Apa Heldin ya gitu. Heldin. Itu akhirnya pindah ke rumah 2013 buka. Dulu awalnya mau nerima mixing aja sih. Di sini. Mau di rumah mixing aja nggak istilahnya nggak ketemu orang lagi berdiskusi masalah kurang treble kurang capek sih malah datang terima data ya udah gitu aja pinginnya gitu akhirnya mungkin disuruh lebih ya akhirnya ada 2 ruangan ini akhirnya bisa masuk drum ya mau nggak mau akhirnya jadi recordingnya lengkap jadinya bisa rekaman dulu awalnya maunya sih recording mixing studio mastering maunya dulu mixing mastering aja sih kliab. Nah, flashback masih lagi gitu, di Rocknas ya. Tapi lumayan karya yang paling buat pertama kali Rocknas orang-orang tahu Rocknas ya emang Rocker School itu sih ya. Ya, Rocker School. Kalau itu ya pernah semua di sana. Kalau itu nggak kompilasi mungkin ya setelah mungkin kalau nggak salah sih di Bali kan sempat ya wajar namanya skena ya naik turun akhirnya kompilasi kan dulu bergengsi banget di era-era 97 98 99 tuh akhirnya sempat hilang habis itu Rocker School bikin kompilasi. Kalau nggak salah nih nanti cross-check ke Dani, kalau saya ingatku kebetulan bandnya semua lagi rekaman di Rocknas. Ya, itu dah dia. Jatuhnya, tapi ada beberapa orang bilang, Rocknas bikin kompilasi masih ada. Padahal bukannya. Karena pas di sana, istilahnya mungkin waktu itu yang dipilih sama Dani, menurut dia bandnya tanda kutip layak masuk Rockers School. Adi, kok semua di sini rekaman? Akhirnya di sini kan, kalau nggak salah yang pertama tuh siapa yang di luar rekaman? Nutrix kalau nggak salah. Nutrix kan dulu di DJ. Nutrix sama Postman kayaknya. Postman di Rocknas. Oh, Postman di Rocknas? Ya. Itu Ali Devil Dice Topan, anak jalan. Devil Dice di Rocknas. Ya. Itu akhirnya kalau nggak salah, kalau seingatku Nutrix dia dulu di gini. Di luar dari gini. Pas kebetulan aja. Gitu. Snap Rock. Wah, gila. Last Friday night. West got to bandes go. It's just by. Seruput dulu. Nah, habis dari Rocknas lagi, dari Rocker School 1, cuma ada satu nyempil, ada kayaknya nggak tahu memang project yang disengaja dibuat. Pertanyaan ini lagi. Antara project yang dibuat, atau memang ada band yang itu kan. Kenapa dulu kan udah ada Instant Karma kan? Udah. Kenapa Instant Karma, kenapa lebih milih buat yang lagi band? Banyak loh band ya. Band Emo ada. Emo ada. Dia mah dari punk rock kayaknya, dari sama Komar. Apa adanya mas? Remuk namanya sama Komar? Remuk cek ya. REMUCK ya? Remuk ya. Ah, tahu aku ada stiker. Band Tata iya dong. Iya, cangpang. Nggak sampai Moha, cuman Crossian dulu. Besok disuruh pergi dari sini nak gitu. Siapa yang ngajak Di sini bukan alamu nak. Siapa yang ngajak selain Komar? Remuk tuh dulu aku gitar, si Komar tuh main bass. Komar Blacken main bass. Habis itu vokal ada namanya gini Gembol, si teman di sini sebenarnya. Drummernya dari Tanjung Bungka si Noret ada. Asalnya Sluk A masuk ada Cina. Noret masih ya? Coba. Enggak tahu sih. Aku pokoknya mana Sluk A. Noret deh. Sama Gongde juga pernah kan? Gongde Rocks. Enggak tuh Hijing beda dia. Kalau Gongde Rock, jadi kalau ngomongin remuk itu di The Marble Gongde Rock pernah belum ngomongin. Enggak masalah. Langsung nih. Kalau di The Marble berarti beda formasi. Nah, setelah remuk kemana? Setelah remuk ada Youth Attack nama bandnya dulu. Oh, Youth Attack. Oh, sama Tusan. Enggak, itu belum. Tusan kan di Instant Karma. Oh, Tusan Ocean Fire dia. Oh iya, Ocean Fire Blossom. Ya, si Mangde. Ya. Siapa namanya? Stope.
And the Gang, Pak Kodok sama Pak Togog, siapa vokalnya sih? Betul. Gus Rai. Kalau bukannya Gelora Buana Banyak pasti berarti ada, pasti Lula ada. Buana udah biasa. Iya, enggak sih, masalah dulu penikmat aja dulu nonton, nggak ada kerjaan ketimbang maling kan. Awal berarti. Mendingan nonton Mendingan konser. nonton sambil maling kan enak ya. Taruhan. Maling stiker, maling helm udah. Aduh, susah sih karena Ya. dalamnya jalan. Kayak wah lihat. Saat itu Ada rumahnya buka deh. Bangke. Berarti setelah Remuk ke sana. Terus punya band, ya itu dah kita balik lagi ke Berarti Rock Remuk School. awal karir bermusik. Udah. Ya, iya. Artinya punya Masa band Kalau yang punya komplit. kalau punya band komplit yang istilahnya yang tanda kutip Jadilah. jalan yang jalannya Ya, Remuk ya, itu jadilah. dulu pertama. Oh Gitu. gitu. Wow. Habis itu kalau sebelum-sebelumnya ya main-main bawa standar lah mungkin zaman dulu karena kakak bawa kaset tuh ya bawa Green Day. Wih, ada apa Basket Case denger. Duki. Itu dulu awalnya habis itu karena kan zaman dulu kan sering ngompilasin sendiri tuh. Ya, mixtape. Mixtape sendiri kakak bawa. 89,7 FM. Wah, Kalian yang memunyi oh sangat berat. Istilahnya itu dah akhirnya kakak lihat sana ada NoFX The Bruce. Dari situ awalnya belum tahu yang kencang-kencang istilahnya yang keras Belum lah yang metal. masih istilahnya masih belajar gitu. Masih agak soft gitu. Iya. Itu Pak Pel, Pak Gobs. Baru. Kena deh bersama Panji di sini. Bukan Panji ya. Bukan. Panji Pragiwakso. Engkong Panci dia. Panji. Terus di mana gue bisa gini? Apa tuh? Sampai akhirnya memutuskan di The Marble. Sumpah penasaran. Kan orang nggak ada yang band maksudnya. baru gitu. Aku seingatku Dani dulu Rock After School tuh berapa band ya sebenarnya ya? Pokoknya kalau nggak salah ada yang keluar satu. The Marble ini sebenarnya kan nada bikinnya. Ini sebenarnya aku punya band Banjar istilahnya. Teguh drum, habis itu Wiwin Redenside main bass. Habis itu ada Doni dari Instan Karma, gitaris Instan yang dulu. Gitar, aku gitar vokal. Cuman ngisi-ngisi di Banjar. Sebenarnya setelah Remuk tuh aku bikin band juga sama mereka berempat. Ini cuma ikutin festival. Festival. Kayak teman Mas ada festival Sprite nih di SMA 2 aku ikut bawain NoFX dulu. Habis itu buka Milo, maju, Milo. Kena merahnya terus lu. Enggak apa-apa ya sedikit. Milo. Habis itu jalan setelah Remuk break itu ada band cuman akhirnya kan nggak jalan. Yang Youth Attack itu akhirnya setelah Youth Attack tuh sama karena emang ketemu Teguh segala macam ya bikin band itu sebenarnya buat di Banjar aja bawa 311 bawain NoFX yang pelan-pelan misalnya band Banjar karena Banjar di rumah dulu kan lagi aktifnya ada acara dulu pernah sampai ngundang Hijing loh. Tahu kan? Hijing main di sini loh, dan Nova main di sini. Brut. Kayak Nova suap sekarang. Tuh, makanya bikin band buat kalau emang kosong, yuk main gitu aja. Istilah enggak serius bikin lagu, enggak tiba-tiba jeger. Seingatku kalau salah ada yang keluar apa enggak jadi ikut di kompilasinya. Wah, berkurang nih enggak cocok. Si Dani bilang, "Wah, berkurang nih. Harus satu band lagi nambah." Teguh lah ngomong, Cang ada band bangsat lemot sih. Lah aku punya band modelnya, padahal sebenarnya bukan band kayak gitu modelnya. Aku udah band punya masuk nih alirannya, ya zaman dulu dibilang emo sih enggak ya maksudnya. Alirannya kayak dataris modelnya. Tapi menurutku sih istilahnya kurang tahu sih aku ngalir, aku bikin lagu ngalir aja waktu itu. Akhirnya jadilah The Marble itu sampai ngikutin. Langsung bikin lagu. Kalau ya akhirnya sampai ngikutin sampai launchingnya di Hard Rock aja habis itu istilahnya kita bukan bubar udah gitu aja sih orang sebenarnya bukan band serius nggak diproklamasikan istilahnya begitu istilahnya nggak di tapi nggak yang band nggak deklarasi ya udah keren sih tuh yang wanti-wanti ngasih tahu aku ke rumah tuh ya oleh dah Dinga apa? Oleh Devin. Oleh. Halo Pak Manole. Lama. Jadi orang Kalimantan, oleh nak. Ya. Le, pulang le. Jangan lagi di sana beli kelapa alasannya le ya. Hotel Punio jangan bangke. Beli Jimny ada Jimny. Beli Jimny. Aku ikut-ikutan. Enggak apa-apa. Oleh kan ngerti deh, oleh ngerti kali Bang. Oke. Terus setelah itu baru Instan Karma. Ya, Instan Karma jalan waktu itu akhirnya. Itu aja sih.
Apalagi. Berarti udah lama berarti insan rekaman. Hardcore komplit berarti yang lah. Pang. Pang, remu, Youth Attack hardcore tuh. Youth Attack apa ya? Masuk old school. Kalau kan itu apa nyolong namanya dari band hardcore sebenarnya. Band hardcore tapi dipercepat berapa kali gini kayak apa? Kalau dulu apa namanya ya old school hardcore ya Charles Bronson. Cuman bandnya aku lebih ke green punk waktu itu jadinya lebih pas Youth Attack itu lebih ke green punk. Akhirnya pernah manggung beberapa kali cuman ya akhirnya waktu Youth Attack yang bawa saya main di GOR kayak acara apa gitu lupa jadinya. Karena dulu GOR tuh bergengsi banget yang masuk sana. Sama itu istilahnya habis itu lulus di Total Youth 4 Padangala apa namanya tuh? Padangala. Taman Festival. Itu lagi. Di sana juga Total Youth. Akhirnya itu Youth Attack yang bawa istilahnya aku main ke GOR. Bisa akhirnya tembus waktu itu kan bergengsi, pingin kali main di GOR. Banget. Kalau masuk tuh kayak gimana? Kalau mungkin di Bali ada Gorilla Buana, mungkin di Bandung ada Saparua. Ya. Bandung berisik gitu. Ya, istilahnya sama kayak di Jakarta apa ya mungkin di Bulungan mungkin. Di Bulungan ya, di Bulungan tuh kayaknya legend banget kayaknya. Rumput laut. Bulung. Oh, kle bangsa cepet kali kita. Aku lagi nge-lag nih, no. Kemarin habis dugem soalnya. Wasek Gue anjing. Asli ada Jimmy. Ada Jimmy, ada Jimmy. Gitu. Habis itu ya jalan-jalan udah. Namanya apa? Bukannya nggak konsisten sih kan namanya orang main musik belajar kan wajar aja sih namanya. Oh, ya, ketemu teman yang waktu itu keras pang, bawain keras pang, ketemu teman yang gini ya. Cuman ya aku istilahnya tahu musik keras ya. Emang basic rock, dari awal dari sampai awal. kan. Nah, istilahnya suka. Itu udah gara-gara kakak bawa mixtape. No Effect ada No Effect, ada Religion, Misfit. Ada Halloween campur-campur modelnya. Halloween suka nih apa judulnya waktu itu ya? Eagle Fly Free. Eagle Fly Free. Modalnya ya itu dah. Gagah. Ini akhirnya play The Bruce udah mulai dari The Bruce itu udah mulai cekit kuping udah mau cukit dah langsung kabur ke Matahari di Atas. Iya, ada 3 Kita beli No Effect-nya. legend. Itu istilahnya Pang Indra Blick baru beli. Indra Blick. Ya. Dulu masih bebas yang kaset-kaset kayak gitu. Ya, Ya, paling masih parental advisory, explicit content. Metallizer, Religion. Religion ada, Insight, Gunung ini sana. Ya, gue dengar. Ya, akhirnya Blood siapa? I Hope You Die itu. Bloodhound Gang. Bloodhound Gang, Iya. Gunung ini sana. Gitu. Di Matahari dulu enggak sih jarang karena selain di Green Corner ya. Itu setelah maksudnya istilah kan major label mall ya. Matahari kita beli di sana dah. Mungkin zaman-zaman MTV Fresh. Ya. Habis itu udah akhirnya saya kabur. Oh, No Effect masih berapa ya? 13-14 ribu. Segituan lah, 11-13. Akhirnya beli di rumah ya ngulik-ngulik. Akhirnya suka awalnya, oh ini kencang banget apalagi linoleum. Nah, setelah The Bruce linoleum udah nempel, istilahnya, itu gininya istilahnya. Pang berarti memang di awal tuh pang ya. Kalau ngomongin sukanya ya pang banget dulu Cang istilahnya. Kenapa kok? Kenapa pang? Apa kepanjangan pang? Aduh, udah usah ditanya tuh, angkatan 90 kayaknya tahu dah tuh. Gue bangsa 90. Pemuda apa urakan namun kreatif. Kreatif bertahan hidup maksudnya kreatif harus. Anda mau bertahan hidup harus kreatif itu artinya maksudnya. Bukan nyampah ya. Pemuda urakan namun kreatif. Sip. Ingat nggak itu sebenarnya? Sengados. Siapa yang punya pattern tuh akhirnya? Zaman dulu ingat Unut tuh singkatannya apa? Unut. Tahu? United Underground. Soalnya nggak Unut tuh soalnya dulu musiknya kan bikin acaranya gitu-gitu. Musik bawah tanah istilahnya. Istilahnya ada di alam Unut. Ya kalau disingkat. Kalau nggak disingkat udah ya nah jelek toh. Ya, nggak maksudnya singkatan lain. Nah, kalau disingkat jadinya kayak orang harap maklum dulu dari orang budaya nak. Nggak usah namanya. Keluar mah kita camlarap. Makanya disingkat gitu. Ya. Udayana. Di mana kuliah? Di Udayana. Weh, enggak. Cepet juga dopel ya. Udayana nggak usah kuliah, nggak ada uang. Ya. Siap. Aduh, oke, balik lagi ke band ya. Kan jadi dari band, kita anggap Youth Attack itu anggaplah jadi kayak post hardcore bisa dibilang kayak gitulah. Jangan post hardcore. Kan ya? Kalau Youth Attack jatuhnya ke green punk loh. Green punk. Iya. Cuman Youth Attack tuh diambil dari band Charles Bronson. Charles Bronson tuh bisa dibilang mungkin hardcore ada enggak post hardcore. Belum ada post hardcore segala macam. Setauku ya masih tahu ya. Agnostic front gitu. Masuk.
Kamu pernah dengar, kalau sekarang pernah dengar gini, tapi beda ya nggak? Apa Records? Kalau didengar tuh dia kayak gini, kayak Greencore dipercepat cepat sekali dia. Aku dengar dulu tuh kayak di blasting sama dia Ya, di ada zaman itu. blastingnya itu. Bapak cepat sekali padahal Mirip-mirip sebenarnya brutal keras punk lah juga berarti ya. aku kira begitu. Ternyata kalau dulu kan pamflet, baca-baca Zain tuh hardcore apa? Oh, ini hardcore alirannya ternyata. Oh, ternyata Karena dia ada mungkin blastingnya, tetap. ya mungkin di zamannya dia tuh dia progresif hardcore mungkin istilahnya gitu. Coba cari yang Sama lain. lah kayak bendera emo, apa sih nih? Enggak, bendera ini metal nih, enggak, dan metal enggak juga. Aduh. Masuk emo karena Iya. apa namanya? Emo, Penghayalan. mogok gitu kan. Moglong. Emosi. Gitu, Pel. Sampai pada akhirnya berarti beberapa kali perubahan band, perubahan aliran musik, sampai akhirnya ke Instan Karma. Woi, Lah, Instan Karma. dulu tadi ngobrolin Halloween kan, tadi ada nyelip-nyelip Halloween, pasti ada yang klik artinya di metal waktu itu sedikit punk. Kalau misalkan. dengar istilah, dengar musik musik anggap dah metal kan Ya. Halloween apa thrash ya apa speed metal. Speed metal. Waktu itu di kakak cuman nyelip itu udah Halloween kalau nggak salah apa Forever in One, Eagle Fly Free, habis itu Metallica ya Nothing Else Matters sama apa ya yang judulnya? albumnya Black Tea. Ya itu sama lagi satu mah. Apa tuh? Super Cool Strike Back. Lagi lagu sekarang. Oke Jombang. Ketuplak maksudnya. Masuk tempo. Ya, asal mula musik koplo ya gara-gara ngobrol. Ya itu dah. Itu ya lihat akhirnya cuman lebih wah menurut saya kan masih istilah kecil wah kenceng banget sih. Akhirnya dengerin yang itu dah. Misfit. Apa karena skill banget nih? Iya pastilah orang itu kan ya? Halloween apalagi zaman dulu kan melodinya wah nggak suka aku istilahnya emang Ribet ribet gitu nyari yang gampang ya dengar The Bruce itu baru nyari kunci ya Green Day anggaplah standar sih sebenarnya. Oh, Terus gitu. kenapa akhirnya juga mutusin ke band metal? Instan Karma. Ya kan namanya kan apa pendewasaan kah? kalau nggak? pendewasaan kan Nggak. kayaknya kalau nggak tahu menurutku kayak gawat banget ya Munafik. Maksudnya ya transisi aja sih akhirnya bergaul ke sini, bergaul ke sana. Pasti orang ngalamin juga istilahnya. Sama kayak dulu waktu zaman punk masih kaku personal ya, bukan punk yang lain. Oh, anti ska, anti gini kalau sekarang cang demen aja Mighty Boston istilahnya. Sudah bergulir istilahnya apa? Dulu kota-kotaan lah masih. Masih kotaan sekarang Cipang istilahnya kan gitu. lebih gini aja lebih open mind ya. Ya. Bergaul ke sini, bergaul ke sana. Wih, ini keren kok bandnya akhirnya. Kalau Instan Karma dulu teman dari Jakarta bawain CD. Kalau dulu kan masih bajaan tuh. Istilah teman dari Jakarta ngasih di situ ada Lamb of God, ada Kill Switch, ada Isla Dying, ada Asasia Strain, ada apa lagi Archangel, ada band-band anggap dah metal new metal apa yang tahun-tahun 2000-an tuh akhirnya puter-puter. Wah, kenceng lah tuh closing bisa. Jatuhlah ke Kill Switch. Dari situ udah startnya. Asik istilah. Tapi sebelumnya yang ngumpul kan mungkin dengerin Rikers, dengerin apa kayak Madball. Madball dulu ada kalau masalah kasetnya di Matahari. Ada Madball, Terror ada. Ya, abis itu ya itu udah sejenisnya Rikers, Madball, apa Only Attitude Counts. Zaman hardcore apa Hard Resistance dengerin. Oh, karena kenalan sama vokal Instan yang lama si Tusan. Tusan sih banyak juga ngerubah pola musik bermusik saya maksudnya apa lagu-lagu banyak dari dia. Masih ini Mas apa denger dan dia juga yang rubah saya jadi suka keras punk. Dulu dia ngasih pertama aku sampai sekarang detik ini ngefans sama band Malang Antipati. Antipati Sampai detik ini terus sama. sana ngasih Mas ada band Antipati tak dengerin. Wih, keren banget. Ya itu dah. Oh ya barengan waktu itu pernah ya. Bintang tamu gitu deh. Antipati bintang tamu. Anda bintang tamu. Bintang tamunya Antipati. Mohon maaf dan Tapi batin. tulang. Itu pun masuk gara-gara ada Ote. Van Houten. Van Houten. Makasih deh. TS 105 cc. Wah. Makasih deh. Satu Banjar. Oh, alah. Ya itu dah. Dia juga banyak apa ngasih gini dah, ngasih referensi istilahnya. Musik dari yang Bandung Burning zaman. Ini juga sampai sekarang nih jeng keparat ya. Modelnya kayak gagah nih tuh sana yang ngasih model ini Mas dengerin bla bla. Dia kan istilah bergaul dulu ke sana, saya kan kulak-kulak sini. Ya itu dah akhirnya jalan-jalan teman ngirimin
jadilah Instan Karma. Itu Semenjak berubah-ubah band aliran tuh ada nggak kayak modelnya kan dulu ya tau lah yang paling terkenal apa Green Corner, orang ngumpul di sana atau nggak di Mendung, Tongkrongan lagi tongkrongan anak GS atau kalau dulu sebenarnya aku agak introvert sebenarnya, nongkrong cuman sama kalau introvert. cuman jadi introvert ya oke. apa nongkrong sama istilahnya bukan nggak mau bergaul ya, maksudnya nongkrong sama teman band istilahnya. Kalau dulu sama Remuk tuh ya sama di Tanjung Bungka, aku lama dulu jadi bergaul Tanjung Bungka, di Tanjung Bungka Cloud lama sekali. Paknya Komar ya? Komar kan di Tanjung Bungka juga, tapi Komar kan di seberangnya dia. Oh. Aku di Tanjung Bungka Cloud tuh di dalam, jadi mau tembus ke kuburan. Kalau dari gini yang bentuk T lah. Oh, aku tahu. Ya. Maksud Jalan saya. Pandu. Ya, di Pandu. Ya. Mau Borju kan ya? Jalan Pandu. Dia Borju tuh. Nah, Jalan Pandu. Ada Jo aja di Borju. Itu sudah Borju. Lo Borju? Siman. Agak tuh. Agak lah tuh. Sok tahu. Pesta rap sih. Nah itu dah, akhirnya banyak bergaul ke sana akhirnya. Cuman ngumpulnya lu sempat di GS. Nggak lama-lama sih sama Rahalil. Berarti sama ya. Aku kira kayak ada memang Kalau ke Green Corner cuman ya beli Beli kaset, kaset. cuman ketemu orangnya, wah ini apa? Oh ini vokalnya apa nih, namanya, kayak- gitu aja sih. Kayak sekarang kan circle-nya di mana. Iya. Ya itulah itu. Enggak sih, enggak mengkotak-kotakan. Berarti zaman dulu ini band kayak ini band GS nih. Gitu. Iya, Rata-rata gitu. Lu band Iya. GS Oh, ya. dari GS gitu. Udah ya ada Navikula main sama Devil. Mendung nih. Mendung. Ah, Mendung, ya. Navikula nih Mendung. Di Tahu Mendung lah. nggak lama, tapi di sana juga sama Udah ada Mas Wawan. Udah death metal semuanya. Anak underdog nih. Oh iya. Tahu Sari Gading nih, Sari Oke, Gading. Oh, aja Sari Gading. Gang Sari Merta nomor 3. Wah, hafal Oh, bangsat. keren. Dulu kan Oh. kalau apa? Seleksi ke sana dah. Ya, betul. Pagi-pagi udah celana ketat sih. Celana ngepang udah lah. Ada ularnya mulu sana. Ah iya. Dalam kandang. Pokoke ya agak sedikit Anaconda. melincah di gitu. Ya kayak pang Yang rock. aku dengar ya kayak apa, Sex enggak Pistols, metal lah dia ya. di sana gitu. Sisanya kan emang band Tapi kegelapan. perlu sebenarnya untuk pengkota-kotaan di sini metal, tapi kapan ada acara kayaknya bagusan dicomot sini satu. Ya. Kayak keren gitu karena kalau Jadi mix biar- satu scene, apa namanya itu? Satu circle mix the metal punk ska kayaknya agak sedikit boring. ya. Oh, ya. Ya dulu kan nggak, maksudnya semua ngalamin juga fase kayak bukan ngotak kayak sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri, ya. Cuman sekarang kayak lebih bagus gitu sih orang apa bervariasi, jadi orang Ya. nonton udah tiba-tiba yang main death metal habis itu punk rock ska segala macam kan lebih seru. Kayaknya dulu gitu juga. Iya dah, Kayak sama dulu dah. waktu Cuman zaman Semenjak juga gitu kan? granat semenjak Kayaknya. aku kurang tahu fasenya, cuman dulu inget nonton ada kok masih Black kan, aku dulu tiket 5.000. underdog dia masuk, ada Kurang tahu sih masuk. Black kan, Ya. habis itu ada apa namanya? Tenton Hammer. Tenton Hammer. Kayaknya Bang. underdog dah nonton tuh dah, habis itu ya Superman is Dead, habis itu ada yang band grunge tuh pakai jas hujan apa Ini ada. obligasi. Obligasi. Kurang tahu Obligasi dah apa lithium sih dulu? kalau Ya, ya itu dah Obligasi entah obligasi apa lithium tiba-tiba mayat. Ya. Itu harus jam 12 Ritual tuh, Creep. ritual creep jam 12. Iya harus malam mainnya. malam Jadi ya. kalau dulu nonton konser pulang tuh jam 1, setengah 2. Iya. Kita lihat jam 3 aku bilang. Boleh, Bang. Seru no, tapi itu Ya dah. itu dah keren. Sekarang nggak bisa konser. Iya, bisa Saya. sih. Oh, ngomong-ngomong Instan Karma, album baru kan ya? Boy, Yang album mau- baru. album ya? Hah? Album baru. Baru mau punya album. Baru punya album. Soalnya dengar cerita karena satu aja sisa penggawa. Oh gitu. Ya, untuk selengkapnya kita nggak mau tanya-tanya sih di sini karena udah ada di channel sebelah udah lebih lengkap. Oh, udah ada. Anda Cek mau aja, cerita lengkap di sini Instan Karma kalah sama channel sebelah. Wes sih, bahas sedikit Di sana di sana udah lengkap jadi ya. kita berbagi yang menonton monggo. Oh, kita ada yang membedah yang lain Yang nih. kita udah yang lain lain. Instan Karma. Kan akhirnya mau ngeluarin album. Aku kira memang beneran udah punya album, Mas. Belum sama sekali. Sama sekali. Tapi Dulu udah jadi master sebenarnya 2000 berapa ya terakhir ya? kalau nggak Recording salah. di- Ya, recording di Rocknes. oke. Udah jadi master, cuman karena mungkin ya itu udah apa ya tak bilangnya, emang namanya main band kan agak orang-orang kan istilahnya ngerti, maksudnya kan kayak ngalamin juga. Iya. Kan? Maksudnya bukan mudi, maksudnya main band tuh agak unik sekali, kadang kita bisa ngeklik, kadang bisa tiba-tiba crash segala macam bisa Ya, lepas. ya, ya. Waktu itu emang mungkin lagi sibuk semua. Sibuk sama malas ada. Lah ya nggak jalan akhirnya terbengkalai, tiba-tiba istilah ngeghosting semua hilang. Hah? Nggak jalan. Ya emang istilah. survive emang sampai sekarang personel asli kan nggak mau dia berarti ya. Iya, jadinya. Oh ya? Yang lain Kalau yang lain udah nggak ada. Tapi pas waktu
2000 berapa ya 2013 pas istilah kan akhirnya 2007 aku break tuh nggak main band tuh istilahnya. Berarti double berarti ya, break main band, break juga dari Teguh. Dari Teguh istilahnya. Oke, masuk ke sana terus kamu jadi budak korporat. Wah bangsa. Akhirnya aku sempat kerja di sempat kerja. Boleh bilang. sempat kerja budak korporat sih. Karena pingin beli aku bilang kayak gitu. Masih menghargai, terima kasih telah memberikan saya pengalaman. Benar-benar tuh. Apapun itu benar pengalaman hidup namanya. Istilahnya. Ya itu udah sempat akhirnya break kerja di salah satu BUMN. Ya masih jadi kacung di sana. Istilahnya Televisi. Di televisi pasti udah tahu. Berarti dari itu tuh dah semuanya dah Insan Karma bisa dibilang hiatus lah ya. Iya Kalau jadinya ya, hiatus. break jadinya. Kegiatan Gitu. pun yang Kegiatan disukai main band, dulu. Karena udah diatur waktunya Ya. kan. Kalau udah masuk ke corporate kan harus diatur waktunya. Pasti. Kebetulan kalau ngomongin gara-gara masuk kerja instant break nggak ada sebenarnya hubungan, cuman waktu break saya kerja gitu. Oh gitu. Sebenarnya sambil jalan sih kalau di tempat saya kerja dulu sebenarnya waktunya sangat-sangat fleksibel banget sebenarnya. Ini orang tahu kan di televisi. Orang kan tahu di televisi ya udahlah kameramen, editor, artis, apa itu. Bagian mananya kamu? Aku pas itu kebetulan beruntung di audio jadi nggak usah belajar jadi jatuhnya di audio gitu. Masuk di sana selama 3 tahun. 3 tahun lah. Lumayan. 3,5 tahun. Lumayan Stres. 2007 2000. Oh ya. Oh ya, kamu juga ya. Kamu enggak Sampai sekarang masih. Sampai sekarang. Ya. Cemas. Langsung anxiety. apa sih bede-bede depresi. Depresi. Nah, itu lain tuh bukan gara-gara gini. Apa? Apa yang kalau aku kan karena bukan kerjanya bukan di suatu perusahaan yang besar ya BUMN semua tahu BUMN apalah pasti instansi pemerintah yang BUMN Badan Usaha Milik No Effect. Wah, Cibo paling No Effect. ngerasa nggak nyaman kerja di bawah pressure kalau di Rocknas kan enggak ya pressure memang cuma ya kayak enjoy lah karena memang kamu memang membuat itu sama Teguh. Kalau ini kan halo nih ya, kalau sebenarnya kan di pressure sebenarnya kalau ngomongin waktu itu kerjaannya ya bisa tak handle sih cuman ya banyak beberapa hal yang tidak bisa diceritakan jadi nanti kesana ABC mungkin aku baru belajar kerja dengan banyak orang istilahnya tapi bukannya aku nggak mau belajar aku pasti mau belajar tapi kan di sana passionnya juga kan sebenarnya sama audio, ya kan? audio makanya beruntung nggak sekali jauh-jauh nggak jauh-jauh gitu aja walaupun sih di BUMN ada oke skip yang lain Sakar Kukuryu kan. sangat beruntung sing zaman cang SMP ya tuh SD sangat loh keruyuk sih Tapi di sana disiarin. balik lagi nih ke alright ke Insan Karma yang sudah akhirnya finally baru hari Kamis ya aku kesini dengerin mastering Insan Karma. Oh gila bro. Bukan itu. masa kita udah denger enggak bukan aku tuh band lain tak biar gagahnya pernah Aku tahu tuh apa tuh Ki. Itu filenya Snap Rock yang dulu. Hilang. apa aja lagu yang ada nama ceweknya Snap Rock ya Salma. Asik, Salma itu asik no padahal enggak pis Salma Hayek Udah salah masuk maksudnya. oh Salma salah masuk bangsa Cicing udah timpal sudah main. Masuk kos. bang Kling sih mau kunci. Cicing kunci. gitu Pak Gops Ada ini juga ya. Berarti ini udah berapa persen rampung bukan lagu ya? Rampung dari keseluruhan album, cover, mau launching, lagu. oh belum Berapa persen dah nih kira-kira? kalau ngomonginnya albumnya instan gini aja apa untuk jadinya aja dulu kalau launching kan belum tahu kan kondisi lagi pandemi kayak gini soalnya Apalagi tour maksudnya kan belum bisa. tahu ya apalagi tour model bukan sih ya itu udah masih pandemi gini kan nggak tahu tempat dan segala macam ya, mungkin sudah bisa sih tak lihat beberapa sempat teman ngobrolin cuman belum kesana dulu penting keluar aja dulu Kan ada yang posting negara sebelah udah bisa nih. Si gini si Kok Indonesia Herwa. belum? Heru vokalis Segidok. oh Herwa Ya, dia sempat posting 5 slide oh iya konser. udah main kok kayak Slipknot September mulai FX, Juni bisa. mulai Juni, Udah Juli, ada. Agustus, September berapa panggung di luar sudah Ini tidak ada panik. Iya. Di sini masih at the disco. Masih Oke. gitu Tapi Masih- udah rampung nih lah. ya kalau dari
0 sampai 100% udah 98 sih, sebenarnya tinggal baju aja sih sebenarnya, biar ngedit baju kan nanti rencananya mau pre-order. Oke. Langsung nggak boleh. ngedit baju. Ya, apa, SL bajunya. satu lah. Ya gampang, DM aja. Asik. Tenang aja. Lagi Gitu. DM dulu. Antara DM sama Pap Tete beda tipis. Bangsat. Pak Tete. Seperti Insan Karma udah kelar ya. Pokoknya sekali Ya. lagi kita kasih tahu kalau mau tahu cerita lengkap dari awal gimana, ada di channel sebelah SOYL. Wah gila. Asio. SOYL. Sekarang kita channelnya Godo. Gops Godo. dan Dopel. Hanya apa sebenarnya? History. Asik. Oh, keren bangsa. Ada tuh. Kita Godops gitu. Oh ya. Nice. Nice. hanya pokoknya cuma sekedar ya. Wah, keren. Pantawang nak minum arak. Arak ya, harus agak pak ngomongnya. Jangan mabuk. Cabut nih, konten channelnya punya pokoknya. Sing. Yes. Balik lagi Insan Karma. Untuk launching ya sementara pandemi ini kan Karena pandemi. ini nggak mungkin lah kecuali apa namanya virtual. Iya. Tapi pernah main virtual kan? Virtual pernah dua kali. Berarti kalau ngomongin virtual di konserku.id pernah. Nggak apa-apa disebutin ya? Nggak apa. Ada Sama sempat di varian coffee itu varian coffee. yang di Ya. Kerobokan. Pertama di acaranya konserku.id, habis itu yang kedua di varian kopi, cuman yang terakhir mungkin virtual juga cuman 2 lagu aja di Soil Show aja. Oh ya, Itu aja sih. Itu Yang baru ini aja. Kalau baru-baru pandemi ya di konserku.id. apa everything Has Fallen sama Has Fallen. Truth Be Suffering. You Think Via Valen. Keren sih. Inspirasi dari Ayu Ting Ting dan Via Valen. Iya, You Think Via Valen. Everything Has Fallen. Cakep. Masa air, cakep. Kayak heboh ngalen, sorry. Ya, selamat tinggal Om. Apa yang ngerasain karena jujur ya, aku yang nonton aja di online via tanpa tatap muka tuh. Wah, strange sih bang. Apa? Strange, aneh. Aneh nggak? Lalu sebagai band, apa yang paling signifikan selain penonton? Kalau itu kan emang waktu ya tetap pasti beda ya istilahnya, ada hadapan sama penonton sama virtual kamera gini mungkin bahasa seremnya mungkin energi beda istilahnya vibrasinya beda. Benar. Istilah gitu mau nggak mau harus belajar mungkin Acting. plus minusnya ada, bukan acting ya, maksudnya belajar di depan kamera direkam aja, nggak ada penonton gitu. Sama lah kayak Kalau nggak salah kayak dulu sebelum pandemi udah ada band Legend udah ngelakukan hal itu istilahnya. Maksudnya bukan nyamain, maksudnya ya live in apa deh, studio apa gitu. Kalau nggak salah coba di YouTube tuh tahun berapa ya, kalau nggak salah kayak sebelum pandemi deh. Istilahnya ya emang mau nggak mau namanya, mungkin kalau orang luar berkarya lewat musik kan nggak semuanya konser outdoor. Nawang namanya perkembangan zaman kan bisa aja coba yuk kita konser di belakang rumah atau apa kan bisa ya, penonton cuman yang umpama menangin tiket cuman 10 orang aja. Cuman kalau dibilang aneh ya karena awal ya pasti aneh, cuman mau nggak mau kan harus ngikutin kita gimana dong kan gitu. Menurutku setelah 2 kali konser, 2 kali ya biasa aja sih, anggapnya kayak konser. Ya anggapnya kayak apa ya namanya apa kayak di studio lah. Ya. Karena interaksi penonton sama sekali nggak ada, cuma Artinya langsung kita, gitu ya. musisi juga artinya harus cari cara kan, bagaimana caranya. Mau nggak mau harus cari cara. Kayak Goldfinger. Iya, Dia kan. bawa pad sendiri untuk menimbulkan efek-efek tepuk tangan, untuk efek-efek Apa sih? Di mana? Goldfinger live di apa dia? Sempat aku nonton, ada di YouTube sih, udah diupload resmi. Itu dah dia gitu, John Feldman jadi bass satu lagu, ambil stick di depan, ada pad itu, ada kayak drum pad itu. Udah. Orang tepuk tangan lah. So Charlie bla 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 bla. Next song mana baru sana ini. Jadi kreatif ya, adalah gara-gara alat itu kita sama band drummer, basis, gitaris ngobrol ada, jadi dikasih efek tuh gitu. Mencoba hal baru ya. Mencoba hal baru. Jadi kita nonton juga yang via YouTube atau nggak via Valen lainnya. Itu bagus lah, enak lah. Oh interaktif sekali. Tapi emang benar-benar sih pandemi ini nanti kutu lah untuk kreasi seni terutama di bidang musik ya, kecuali Ya untuk offline-nya itu udah. Tapi untuk online enggak, biasa-biasa aja kayaknya.
Cuman Ya mulai kesini udah mulai sih tak lihat Mulai. udah bisa buka walaupun main kita di kayak Twice kan udah buka lagi. ya. Habis itu kayak boleh nyebutin tempat ya sambil Boleh, ini ya boleh. namanya Mana? biar sama kayak di kemarin tak lihat banyak di kayak di Warnong itu udah bikin acara. Habis itu udah mulai Tapi ada yang sukses bisa. online baru Kalau ini, online SOB. apa tuh? Oh yang kemarin ulang tahunnya ya. Keren sih tuh. Kalau Lumayan nggak ya keluar di YouTube. kalaupun nggak ada pandemi, kita bikin kayak gitu keren juga namanya eksklusif jadinya Ya, lo. eksklusif. Mau nggak mau karena pandemi menurut saya itu jadi mau nggak mau harus bikin kayak gitu. Ya, Cuman gimana ya. enak. Tapi keren. Biar Tetap kita nggak bisa nonton. biar bisa jalan bandnya berkarya, bisa ya. berkarya nggak Ya, mau ya. ya. Lewat apa lewat ya YouTube itu modalnya. Sekali lagi kita dituntut Ada Milo. Come on. Sekali lagi kita Milo. dituntut Sini. kreatif lah sama Milo. Dinuntut kreatif Ya. memang sama dunia. Kalau nggak kreatif, ujung-ujungnya nggak ada job. Ini reganya jujur aku agak stres. Ya nggak sih Namanya stres musisi. maksudnya jadi inguh aja Inguh, mau ya. ngapain sih modelnya nggak Bukan gitu. cuma musisi, semua lah. Semua Ya. pasti kok nggak musisi aja. Stres. Nabung. Musisi ya, oh musisi main gitu. Musisi sih ngoyong. Musisi ya, musisi main. Musisi mah iya nya sana itu. Iya Cepat ya. cepat. Itu dah banyak ngomong tentang stres, makin seni makin stres. Ya, kan Pasti. secara pribadi Oh. empong bridgingnya lung. Waduh. Ya itu balik lagi ke pembahasan yang pernah kita dengar bahwa Dimas menjadi jadi juru bicara narasumber ya narasumber suatu konteks yang berjudul apa itu anxiety ya. GERD dan anxiety. GERD dan Ya, anxiety. kalau nggak salah ya. GERD itu penyakitnya nggak? Penyakitnya. Ya, anxiety anxiety jadi itu, ngikutin. apa psikisnya Ya, jadinya. psikisnya. Ya. Kok bisa Mas? Apa emang sempet? Udah bukan suatu hal yang tabu ya orang-orang tuh kadang-kadang. Tapi jeleknya sekarang dikit-dikit anak-anak tuh sedikit ya udah ada sakit kepala atau gimana. Oh kalian aku cemas depresi jam nih. Dia belum tahu. Dulu orang-orang malu ngakuin bahwa Depresi. anxiety, kecemasan itu malu. Kelihatan gangguan jiwa nih, udah aku gila nih. Sekarang makin kesini sudah mulai terbuka, tapi dikit-dikit Keterlaluan ini. Malu. bangga dia dengan malahan nilai-nilai, weh, kelihatan depresi sih dia. Ih, lah lu sih orang depresi gitu. Ya, banyak- Kata itu aja yang dia tahu. Iya. Kenapa sampai bisa akhirnya dia jadi narasumber untuk hal seperti itu? Apa aku sempat kena GERD juga lama sebenarnya 2000 berapa ya? GERD tas yang asam lambung ya? Aku kurang tahu ya, cuman kalau dikategoriin mah itu masih biasa. Masih biasa ya, asam Ini lambung. GERD nih soalnya kalau tak baca literasi, baca-baca sharing sama teman emang kayak ngeklik sama psikis jadinya, psikis ke mental dan segala macem. Istilahnya kayak gangguan klep di asam lambung tuh kan ada kayak klep buka. Istilah itu dah. Jadi ya poinnya apa sakit di pencernaan yang itu yang dirasakan artinya fisiknya sakit Iya, perut. ya enggak di atas itu enggak sakit perut. Jadi kayak Apanya yang sakit? Kalau pertama tuh kayak tangan kebas, habis itu kayak Oke. awas kena kabel lah Milo. Ya. Angkatnya dikit. Culululululut. Habis itu yang standar apa ya? Dada kiri nyeri, istilah kayak kan namanya didorong. Sama sebenarnya hampir sama kayak mah aja sih. Tiba-tiba kedusuk tuh. Iya, cuman waktu awalnya tahu GERD tuh apa istilahnya kayak mungkin kemana-mana kan kepikiran soalnya perut tuh nggak enak, kembung kayak heartburn, jadi kayak apa di sini tuh panas ya. panas. Pasti dokter juga Ya, pernah ya, kan. ya, Itu awalnya cuman karena nggak tahu ya dijalanin dengan pola hidup yang nggak baik akhirnya sempat saya lagi di jalan tiba-tiba mungkin nggak makan saya lupa waktu masih ngerokok ngopi keras banget tuh Alkohol. akhirnya kayak ada yang dorong jantung gitu gitu karena waktu itu kondisi emang GERD tuh bikin kayak lemes badan juga kadang kayak sempoyongan lu kayak keliangan istilahnya Kayak tensi ya rendah kayak lah. tensi rendah itu dah Ya. akhirnya berpikir enggak nih Cang kenapa akhirnya di situ kena panic attack serangan panik udah lah gitu Itu datangnya tiba-tiba aja apa terus-terusan? enggak nge-SMS dia Mas Cang kena gitu. Nah, artinya dia Sejam kuda tega pang-pang idang Cang nyagot Iya nih, namanya juga panic attack kan? Nah. Panik attack. Depan jenik. main kapak Cang ya Bennya benik ben ngasa benik attack we. ya kayak gitu Milo Apa. gak apa-apa gue dikit ya gitu ini the real pakai podcast ya gitu dah akhirnya
berobat. Akhirnya kamu istilahnya kena GERD dan anxiety jadinya. Kemana berobat? Karena dulu Awal pasti umum dulu. enggak, enggak. istilahnya karena enggak tahu kan maksudnya. Nggak tahu ya, Step-stepnya nih, step-stepnya apa? nggak tahu Ya, nih ya. cengengken Langsung aja ke umum. enggak kayak psikiater jatuhnya. Oh, langsung. Langsung psikiater. Cuman kan kalau psikiater kan istilahnya step awalnya psikiater juga dokter umum kan. Iya sih. Jadi Iya, dia iya, tahu. iya sih. Kalau nggak salah dulu dikasih omeprazol tuh kayak untuk ngelindungin Omeprazol. lambungnya Siap, itu iya, udah. iya, iya. Sama mungkin dilihat oh ini udah kena ke psikis dikasih obat penenang aja sih karena Clobazam. ya Bukan. dulu Ini- ada yang enak banget pokoknya. Apa namanya? Morfin, morfin. Morfin sih. Mectin Power Ranger pakai dulu baru jadi. Amlodipin. Amlodipin. Oh enggak. Aku dulu ya standarnya mungkin awal aku ingatnya mungkin Sanax sih. Oh, sama. Untuk biar bisa tidur sebenarnya bukan obat penenang, obat istirahat sebenarnya. Aku udah amlodipin sih. Ya sebagai Kalau sana Habis Emang- itu ya jatuhnya ya itu aku ngekat kopi yang men-trigger asam lambung lambung. dan segala macamnya. Tapi juga ada- awal mulanya tuh asam lambung. Artinya Mirip, semuanya. Mirip asam mirip, ya mirip. jadi enggak itu gangguan pencernaan Ya, sih sebenarnya gangguan gangguan Nah, nih. nih seru nih juga. Tadi kok asam lambung. Seru. asam lambung jadi ke Pikiran. kepikiran. Nah, itu jadi apa kalau nanya akhirnya sebenarnya kalau apa? Kok psikiater sampai kan? ya. Ya, Kenapa jadi nggak kalau lambung aja diobatin gitu? bisa. karena dulu nggak tahu apa istilahnya kan kalau sakit itu kan akumulasi. Istilahnya dulu nganggap nggak kenapa, cuman itu udah perasaan udah nggak enak pas panic attack itu udah akumulasi itu temannya kompilasi. istilahnya. Wah, dendang. Tadi ngobrolin band. Gantian ini pel mak bahasnya. Iya. Aing cang gue bisa mendingahan bener. Itu jadi kalau ketemunya kenapa ke istilahnya ke mental mungkin karena istilahnya banyak teman ternyata yang kena begitu Tapi larinya dia ke karena mungkin dia ada sih sembuh emang sih mungkin apa istilahnya triggernya itu mungkin ya stres ya pola hidup nggak baik segala macam akhirnya jadi nggak sih apa GERD ya aku juga kurang tahu aku nggak sampai di endoskopi temanku sampai di endoskopi sampai di apa istilahnya kayak jantung tuh kayak apa Kateter. di kateter temanku sampai masang ring. temanku sampai shopping dia belum ke psikiater tapi shopping dokter obat karena kesini sampai ada beberapa teman sampai ke orang pinter karena emang itu kalau nggak pernah ngerasain itu jadi susah ngejelasinnya Ya, Agak halu gitu. agak jadinya larinya ke sana soalnya ya. aku lupa baca di mana apa petua Cina apa petua Jepang bahwa kalau lupa Cina apa mana pokoknya leluconnya gitu perut itu otak pertama otak kedua tuh baru ini itu candaannya berarti emang perut emang harus dikasih mungkin bahasa kasar asupan yang baik kalau belum yang kena mungkin lebay cimas tapi udah kena Iya benar. Bener kalau perut Baru kosong nggak bisa diem. mikir. iya Baca orang iya biar bisa makan, kan mungkin bener kan? emosinya anggap dah yang paling standar kan kalau perut kosong emosi itu nggak Emosi stabil dan stabil. anggap dah itu apalagi yang Tapi beda emang apa namanya? Berarti dia ada nggak sih bisa dibilang ya anxiety lah paling attack. cemas Dia kan cemas jadi. cara nanggulanginya kan emang milih yang mana yang dikurangi, yang mana dikurangi. Kalau aku Sambil sempat nyoba. dulu waktu aku sempat yang aku bilang waktu sempat halu tuh jam 4 pagi ada yang manggil atau apa padahal nggak bisa tidur. Wah, Oh sampai gitu ya? Oh enggak, dia mungkin dia lain. Kalau dia emang dia emang gini dia manggil. Emang Pasti dia harus ke orang pintar ya. sing sih. Sing balian. Balian, makanya interview tidak kembul. Dulu kan balian ya. Oke. Oh ini balian. Nah, jangan. Enggak benar karena beda, agak beda. Baru juga aku tahu kan cara pengobatan panic attackmu sama panic attackku. Aku memang Beda awal- ini ya. karena bukan ke GERD ya, bukan ke asam lambung. Waktu itu panas karena memang rokok sepur, kopi Wah, kencang. iya, tidur nggak Alkohol Kopi sih. bisa sampai 7 kali lama. tidur nggak teratur, makan ngawur. Ya, gitu tidur kan. lagi. Itu sebenarnya kunci juga kan karena tidur apa? Tidur harus tidur bagus Tidur tuh bagus emang tuh. kunci. Betul. gitu kan. Bangun tenang. Milo, Milo. masuk dikit ya apa ya? Milo. Ya, lihat aja. Soalnya aku lebih ke saraf, Heeh. ke kedutan, ya dibilang tadi Iya, sama iya. sama Dimas. Waktu pas panik attack aku Kebas. kedutan juga ini ku naik tik tik tik. Oh, aku tik, semua ya. Oh, ya? setengah. Masa itu dah mungkin Setengah udah
Oh, konyol kayaknya. Sing gitu langsung cinta. Epilepsi tuh. Ada logika. Nah, masa tiba-tiba langsung Tiba-tiba blasting. tengah jalan. Nah, enak ya take drum tuh. Adi dopel blasting nih. Tane. Udah akhirnya sana, makanya di dokter aku dibawain ke saraf. Terus dibawain saraf kan masih dicek lab paling darah, lemak jahat kayak apa? Jantung, ginjal, dan encok. Sedikit saraf. Tiba Dua. Istirahatlah. Di luar banyak sabu. Di luar banyak angin. Sabu, sarapan, bubur. Makan itu bubur udah tua maksudnya. Karena di luar banyak angin karena orang pintar Minum anginnya tolak. di sana. Orang pintar tolak minum angin. Tolak minum. Terus? Itu dah akhirnya dari saraf cek lab udah zaman covid nih November lalu cek lab hasil covid negatif, hasil lab juga nggak ada apa, baru dibawa ke psikiater. Sampai sana justru nggak dikasih nyetop aku cerita waktu kecil apa aja sempat Senangnya. diapain aja sama penyiksaan atau penderitaan dari waktu kecil dari SD. Diceritain tuh yang aku anggap penyiksaan ya pasti dari kekerasan keluarga lah. Iya. Tempat dipecut, diikat di pilar. Padahal cuma cerita aja, Iya. tapi dia lihat dokter itu aku kayak Kayak waktu banyak cerita memendam itu tegang gitu loh. Waktu cerita itu bener-bener Itu kunciannya. meluap gitu dia ngeliat dokter itu. Itu kuncian maksudnya masih memori yang nggak baik yang terkunci. Berarti Jadi harus kalau forgiveness berarti. nggak GERD tuh jadi banyak gini soalnya kalau lagi baca literasi banyak bagan-bagannya maksudnya agak bukan susah sih. Jadi kalau teman tuh GERD karena apa? Cemas tuh karena bapaknya meninggal karena jantung. Akhirnya ada bad memory di sana, akhirnya Itu yang masuk nongol. lagi. Sama kalau ngomongin mental setelah tak baca-baca istilahnya emang umur 27, 28, 29 tuh nongol dia. Kenangan yang nggak baik tuh bisa berubah jadi emosi apa gitu. Nanti kalau yang mau mendalami masalah mental mungkin cari literasi atau nggak ngomong sama orang Benar. yang paham. Cuman Pokoknya. beberapa istilah tak baca-baca di Google itu dah istilahnya apa? Karena kenangan-kenangan masa kecil, mungkin Dibully. SD, SMP, apapun itu Yang bakal belum bisa nongol. terlupain. Yang masih kesimpan tuh 27, 28, 29, 30 tuh keluar. Makanya banyak apa? Ya itu dah istilahnya sakit mental tuh. Gara-gara Mental health isu, jangan sakit mental kan dilihat ke sana. Mental health isu tuh itu nongol ya sakit jadinya istilahnya. Dia kalau udah memang ngerasa nggak enak badan ke dokter yang memang seharusnya kayak modelnya kayak sama lambung interna aja lah. Kan memang interna udah nggak bisa seminggu nih, jangan ngeblame banyak orang gitu. Udah seminggu nih dok ke interna gini nggak sembuh. Coba cari solusi, mungkin Anda stres. Ya, Dan nggak usah malu. Ya cerita aja kemana sebetulnya kita sebenarnya cari stres solusi. itu juga kuncinya, no. Maksudnya Kunci dari semuanya. dari semuanya juga sih. Kan ada di sini semua. Soalnya, di sini soalnya banyak teman yang GERD anxiety GERD itu maksudnya. Ada beberapa yang anxiety dulu yang punya kecemasan gara-gara stres baru GERD. Ada yang memang pola hidupnya nggak baik GERD, habis itu kok cangkini. Emang stres ya? Bergulir lagi baru anxiety baru cemas ya istilahnya, baru stres gitu maksudnya. Memang pola hidup yang nggak benar sih. Kalau aku ya kalau ngomongin stres pasti semua stres lah, kan Pasti. namanya manusia. Semasa Apalagi kamu sekarang. ada nafas, kamu harus stres modelnya. Harus. Istilah gitu. Akhirnya itu udah berobat ya. Akhirnya ya sekarang baik-baik aja, udah sembuh, udah bisa ngontrol istilahnya, maksudnya makanan. Akhirnya aku sekarang udah ngerokok lagi, sudah bisa ngopi istilahnya. Nah, itu dah, Cuman nggak gini. Cuman butuh proses lama. Aku 4 tahun nggak alkohol, 4 tahun nggak ngerokok, hampir 5 tahun dah. 5 tahun nggak ngopi, 5 tahun nggak alkoholan, nggak ngerokok, clean istilahnya. Kalau bergaya hidup sehat nggak, istilahnya aku masih makan gorengan dikit-dikit, masih yang lain-lain, olahraga juga nggak terlalu. Cuman itu tak stop karena itu kan trigger. Ternyata setiap orang yang punya kendala emah itu emang beda-beda gininya triggernya. Kamu nggak bisa kopi, aku bisa. Kamu kena santan, aku kena santan enggak, tapi aku kena kopi bisa, Kamu enggak, jadi beda-beda, harus dicoba. Betul. Cuman standarnya ada, nggak boleh santan, pedas, kopi. Ya kayak gitu-gitu deh, yang panas-panas gitu aja sih istilahnya. Cuman akhirnya gini akhirnya merubah pola hidup semua. Betul. Ya, Soalnya dong, sakit itu, tuh aku akumulasi, soalnya nggak kayak makan cabai pedas langsung pedas. ya, langsung merasa. Mungkin ini umur 20 sampai 25, 26, 28 ku ngaco hidupnya modelnya. Istilahnya Ngawak gitu. Iya, semua masuk istilahnya. Jadi sampah. Pikiran juga pasti kan nggak bisa kita bohongin, semua juga gitu modelnya. Untuk stop mendadak juga disaranin nggak bagus sama
dokter waktu Tapi aku bisa stop konsultasi. mendadak waktu itu. Stop Stop mendadak mendadak maksudnya? Mendadak tahu gitu ini kan langsung ini nggak boleh. Oh, iya. Stop, tak putus. kayak rokok lah misalnya. Kalau kayak rokok itu kan waktu muncul-munculnya vape tuh kalau nggak salah. Oh, Akhirnya iya. aku beli Sempat vape nge-vape? pula vape lama. Akhirnya nyoba-nyoba pakai vape itu udah rokok berhenti langsung. Kalau rokok waktu itu mau berhenti. Cut. Dan bisa tapi seminggu sakit. Akhirnya Pasti keluar penyakit akhirnya mitos yang selama ini diomongin orang tuh Dirasakan. cang ngerasain akhirnya. Kalau kayak suruh ngerokok pasti kayak sakit Semua seminggu. penyakit Masa keluar. sih? Itu gini aja tuh mindset aja tiba-tiba aku berhenti ngerokok plesekan gelam aja. Bangsa. Oh, aja sih le. Ternyata bener ya. Ternyata bener bangke. Ya apapun itu. Bangke. Ya gitu akhirnya proses jalan ya udah tahu begini jadi sekarang bantu teman soalnya banyak yang nggak tahu GERD tuh udah ada beberapa teman yang sampai ke orang pintar karena dia nggak tahu karena dia ngerasain yang sensasi yang nggak enak banget soalnya susah diomongin yang paling standar emang kebas kayak tangan kiri itu kosong loh Ya. Iya. cara sih ada apa cara iya ada Terus kene semutan. semutan Ya. kayak gitu. Semutan kan kerasa ya kesemutan. Iya. Jadi saya semutan, tapi sih ngasalin limo tuh, Oh, terbatas. kayak nggak ada Karena kaki. diinjak tuh nggak kerasa gitu modelnya. Sampai teman nggak bisa kerasa. tidur kalau dulu aku tidurnya tidur normal aku kalau teman sampai insom segala macam ya poinnya banyak jadinya gimana ya pikiran GERD apa anxiety atau pikiran anxiety baru ke asam lambungnya cuman kalau baca-baca ya emang pikiran ada connect ke lambung ya kan yang habis stres segala macam tuh pasti udah ke sana istilahnya Tapi ya, memang sekarang ini lagi ditambah pasti penyebab utama sakit pasti stres. ya Pasti istilahnya itu kayak gitu. utama. Ya, pokoknya jangan malu, ada ngerasain sakit apapun itu, Benar. konsultasi ke dokter memang yang tepat, dong bisa ngibur. Asalnya Ya jaga pola hidup, bukannya nggak boleh minum lah, nggak apa-apa. Oh, bebas. apa? Cuman dulu aku bukan peminum, cuman penikmat aja. Cuman ya sempat polanya nggak benar minum jam 2 pagi, lagarnya cuka, rujak cuka kan. Sekarang kena cuka dikit ya, salto udah istilahnya kayak gitu-gitu dah istilahnya boleh, nggak ada yang larang. Nikmatin aja masih bisa, kalau udah sakit can kedek. Ya itu dah jadinya tentang anxiety apapun itu yang bisa kalian bilang anxiety, panic attack, cemas, depresi. Jangan ngejudge ke diri kalian dulu bahwa wah sedikit sakit depresi cannya. Putusin pacar. Ya depresi. Gitu. Dan maning sing man bekal depresi. Gitu. Boleh tapi kalau memang kalian ngerasa seperti itu lebih bagus Langsung aja. cari ahlinya. Langsung ke klinik ke dokter nggak masalah. Jangan malu. Tapi jangan juga ngejudge. Jangan bangga dengan kedepresian. Itu sing keren sing itu. Sing gagah. Lama dah itu. Ya. Itu dah. Nah udah segitu dah lumayan jelas ya. Apa tuh? Dari band udah, Band, dari ya. semua udah. Studio. Udah. Fat Sekarang- Record. Fat Record. Wow, apa? Fat Record, 49 Record. 49 Record. Kenapa namanya 49? Nah itu udah gue sinawang dan baru kalau tutup. Nomor rumah sebenarnya. Nomorku itu. 49. Nggak tahu aku nggak suka yang ribet-ribet ya modelnya. Dulu maunya namanya studionya apa ya? Ada namanya aku lupa sebelum ini cuman kayak 49 oh ya udah nggak apa-apa deh gitu. Oke. Cuman recordnya pakai karena kayak no effect No effect, record. Cuman kalau emang dikasih kayak apa? Thanks to apa ya 49 recording studio aja. Cuman kayak punya That's cool. Keren. Terakhir sebelum closing mas, giliran nanya mas. Satu pertanyaan buat aku sama satu pertanyaan buat Goblar. Apa yang kita pengen tanyain? Pih, bangsa. Band apa itu Rebellion Reckless Ya, ya? Rebellion Saya udah Reckless. tahu. Apa ya? Oh, masuk ke terakhir waktu itu sama dokter psikiater di judge apa ke? Oh ya emang depresi. Emang kayak depresi Ya kan? emang depresi karena Oh, dia kayak ngelihat apa namanya itu itu dah dari cerita tuh Dari dokternya. ekspresi. Tapi dia itu dah dia bedanya. Aku nggak disuruh nyetop rokok sama kopi. Kalau enjoy itu sama itu enjoy itu. Tapi Terus? biasanya sih dulu sempet pulang kerja minum bir 1 botol Oh, atau nice, arak. enak. Tapi karena cuma sekarang pandemi, keuangan belum Arak tuh botol habis. sendiri. Ayo, arak Nice, dikasih loki, bangkit nice. Ada 1 botol nice bedak. Nice bedak. Nice Oh bedak. iya. Belum Nice kan bedak. kemarin sempat ngobrol belum tuntas. Nah, itu akhirnya jadinya lanjutin tapi harus Dikasih obat dikontrol. lambung. Obat lambung nggak, itu aku dikasih amlodipin, penenang tidur. Oh ya, ke Obat arah saraf. sana ya beda berarti. Ke saraf memang Iya. obatnya Susah memang tidur, obat saraf. Susah tidur sih, Bel. Susah tidur tapi nidurin enak sih.
Nidorin suka. Mas Apli. Kan ada soalnya lagu yang nidorin tuh. Nidorin. Enak bagai rembulan. Terang bulan. Goblan. Nice. Oh gitu ya udah. Cepat sehat berarti. Udah sehat sekarang apa masih? Lumayan. Iya. Udah membaik sih. Berarti beda, kayak emang istilahnya ada mental health issue. Ya. Kalau aku dari GERD, anxiety, ya mental health issue juga, kecemasan. Habis itu ya itu dah. Mungkin yang dibilang sama Dopel juga benar. Ya, Enjoy your jangan, fucking life. Ya enggak, maksudnya jangan dikit-dikit, jangan depresi segala Iya, macam. benar. Kamu belum pernah berada di black hole of life. Fuck. Karena kalau udah depresi itu biasanya juntrungannya bisa ke Suicide. temptation. Suicide. Ya, kayak gitu dah istilahnya. Jangan Bisa bangga, Jangan bangga dan jangan takut. jangan takut istilahnya itu dah. Takut berobat maksudnya, jangan takut Ya. berobat. Tapi aku takut berobat sampai sekarang kalau general check up sih. Kenapa gitu? Enggak, tapi padahal pingin, tapi kalau udah ngomongin general tuh dingin-dingin lah tangan cang. Bukan karena pandemi, maksud dari dulu juga pingin tahu loh biar Ya. mungkin apanya aku yang nggak baik, cuman Oh, lemak. takutnya malah anggap dah Dimas ginjalnya nggak baik kepikiran. Ya. Pokoknya kayak gitu, Ya. aku mikirnya kliennya kepikiran cang modelnya. Biarin aja dah, Biarin aja, mungkin nanti dah. Cuman itu aja sih. Oke. Kita Kalau kembali stop. kalau pulang kerja bro biasanya hujan ya mulai kepikiran malu udah motor itu. Ke parkiran. Parkiran bangsat. Oke. Oke ya next. Tanya apa Goblan? Goblar apa ya, Kle? Saya kenal baik, tapi kita nggak cuma bermain, jadi harus berpikir dulu buat Intens ya. goblar. Terakhir ketemu waktu itu Itu acara Navikula. Yang nanti fotonya ada. Ada fotonya, ada fotonya. Masa ada? Dimas berambut Yang mana? pendek. Masih rambut pendek. Masa bangke kok ada? Pemain drumnya masih Aku nggak ada, nggak maksudnya. Pemain drumnya masih Jaya tuh. Nggak, maksud barang Majaya keluar aku si Oplet basis sekarang Dewit sama Ya. ya sananya nonton. Yang motoin tuh Tar dulu. almarhum. Aku cuman yang terlintas di otak cang nah. Tapi nggak apa-apa nanti di-cut ya. Oke, masih mah pacar main dulu tuh. Mana pacar lu? Enggak, itu udah diandu. Yang Nikah. dulu. Udah Iya, nikah, nikah ya. maksudnya. Ya. Itu udah nikah Kleng. 13 tahun dia 13 pacaran. tahun. 13 tahun nih, itu yang terlintas soalnya kan apa? Yang di Oh, iya, iya. Dia kan tahu kan Iya, dari iya. Snapchat Dari maksudnya. Snapchat, ya, dia ada. Sempat aku lihat ini aneh pidan kayak kelanggang lebat. 13 tahun kok udah nyicil rumah dah lunas. Iya, Dan lebat. kita tanyain dia yang enak karena pacaran nikah. Aku mat nemenin sih. Maksudnya Dari pacaran, dari baru kenalan, dari iya. nikah. Itu kan urusan lo. Iya. Tapi suruh nanya. Tapi dia nggak perlu ngerekam, nggak perlu di video sih. Semua data-datanya ada di sini. Bangsat. Si tiba keluar kamar, Dopel di saya pulas nih. Ada. Bangsat. Ada. Nopel nih. Sing ngambil kaca si kayak spion. Sing. Tidur bertiga, baru balik badan. Kesan rusuk, Kleng nggak pindah-pindah sampai kesemutan sih, Mas. Kleng lemon nih, kelu saja. Oh, masih sama yang lama tuh, Klem. Masih. Mudah-mudahan lah. Jadi udah kan? Udah. Ya pokoknya itu yang di otakku barusan lewat berarti itu yang masih ada rasa penasaran berarti hebat ke. Jaga baik-baik. Dan tidak ada pertanyaan lain lagi kan? Enggak ada. Tar dulu, kasih lagi 10 detik. Bangki. Buat dokter. Shit. Udahlah. Enggak ada dia enggak ada sih. Kalau Gops Udah. enggak ada juga ya. Udah. Sip. Jadi sekian wawancara kita CBSA OTS. Wawancara. Wawancara, ngobrol. Cerita kita di cerita. cerita di rumahnya Dimas. 49 record. Studio. Bagi kalian yang mau recording silahkan nanti kita kasih Instagramnya di YouTube. Di sini udah paten dari zaman Boy, 2000 masih belajar. 2000 awal-awalan tuh. Awal-awalan tuh. Ada banyak kok hasil recordingnya. Wow, mantep. Nanti tunggu dari band saya. Ada dangdut sini. Rekaman belum pernah selama saya gini. Pingin sih nyoba dangdut. Pop. Kalau pop banyak maksudnya. Kalau pop yang maksudnya pop Bali, pop yang biasa. Jun Bintang. Jun Bintang beberapa kali pernah di sini. Ya. Gitu aja sih. Dang Dewa Ratu Jet Tatu. Ayam Yang Bapak betutu. setuju tadi yang jadi Mas Caru. Bangsa. Sip. Ya. Hubungi Dimas, nanti Instagramnya ada di sini. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih banyak buat sukses Gops. buat Thank you, album. sukses. Nah, Ya, itu yang paling sukses, cepat sukses. album dari Instan Karma. Terima kasih. Sama pre-order baju ya. Rencananya gitu nanti Yes. acaranya. Kita tunggu Cek, album cek. baru, baju, launchingnya semoga pandemi ini segera
cepat berlalu, jadi kita real Bisa ngerasain langsung panggung. datang ya di Tatap panggung. muka langsung lah. Ya. Jadi vibe-nya dapat, semua dapat. Biar bisa memanusiakan manusia. Nah. Asik. Ya, asalnya kalau dadi nih. Nggak, kalau dadi udah mulai spiritual dadi menya. Lama soalnya ini. Dia gom. Dia sering jogging sama koplet biasa. Habis jogging, Karena terus kasih ceramah sama koplet. nah, Berarti chops gop sniper stops ada cap chip chops. Iya benar. Sip Mas, thank you Mas buat Yo, waktunya Mas. sama-sama. Thank you, Nopel, thank you. Goblar. Thank you Sampai banyak. Terima jumpa kasih. Sehat semua. di pertemuan selanjutnya. Ya. See you the next CBA, mungkin di CBSA on the spot on the spot. atau enggak mungkin di rumah lagi. Oke. Kita balik ke Karena rumah. rumahnya masih tempatnya kecil. Waktu itu tragedi Gembul, makanya kita on the spot. Kita on the spot. Gembul itu kesana gede sekali, nyaksa sih. Terus kita gedean ya, Chan? Gedean dia, dan itu tempatnya kecil. Oh, Aku mikir enggak, Kledi Dimas kayaknya gede lah juga. Kalau kesini nggak mungkin. That's why on the Bisa spot. aku soalnya. Maka aku di bawah, kameranya ke di atas berdua ngobrol. Bisa. Tek, belum ada. Kle, jadi miring, pamit, salam sami. Sampai jumpa di konten CBSA selanjutnya. Tetap semangat. Salam hangat. Godok. Kodok. Wih. Bye-bye. Thank you. Thank you Milo. Tuh. Lihat tuh nih tuh. Oh, dong ada Milo. Milo. Milo.